ada alarmnya di hati ya, itu Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang mulai membawa aku untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau dibilang gimana caranya kenal Tuhan? Nah, sekarang kita ke Leni nih. Tadi kan udah dengerin nih cerita Bang Marco. Gimana nih tanggapannya cerita Bang Marco? Nah, kalau tadi kan Bang Marco itu tentang kesombongan yang menghancurkan segalanya. Beda kalau ceritaku ini jadi orang yang punya spirit pengembara. Jadi namanya pengembara vagabond. Vagabond. Itu lari, gak tahu kemana, gak punya tujuan, gak punya rumah, homeless, tapi harus survive, tapi harus terus jalan. Itu orang yang vagabond. Jadi orang yang mengembara itu pasti mereka gak punya tujuan. Sama, dulu aku juga mengembara, tapi aku gak tahu tujuanku harus kemana. Dan aku terus lari, yang aku kira itu adalah jalan menuju terang, jalan menuju keselamatan. Ternyata aku lari semakin jauh dan aku nggak tahu kemana arahnya. Jadi orang yang mengembara itu seperti itu. Kalau di Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab yang menceritakan tentang mengembara. Salah satunya itu di Perjanjian Lama ya, itu Kain dan Habel. Waktu Kain membunuh Habel karena iri hati, Kain itu lari dan itu dia mengembara. Dia pergi, dia nggak punya rumah, homeless. Dia pergi mengembara, entah dia nggak tahu harus pergi kemana, tapi dia berusaha untuk survive, untuk tetap hidup, tapi dia nggak punya tujuan hidup harus seperti apa dan bagaimana. Tapi kalau Kain ini case-nya beda sama aku. Kalau Kain itu kan dia karena iri hati sama Habel ya, makanya dia membunuh Habel dan akhirnya dia jadi orang yang homeless. Tapi sama, kita sebagai manusia, kalau kita tahu diri kita ini mengembara, kita pergi entah kita nggak punya tujuan, kita melarikan diri, kita nggak ada di rumah, kita nggak ada dalam tudung, kita homeless, artinya kita sudah mengembara jauh. Tapi gak usah khawatir, setiap kita itu punya Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus, malaikat punya 1001 jalan, 1001 cara untuk tangkap kita. Aku nggak bilang ya udah kalau gitu lari aja kemana aja, yang penting nanti juga Tuhan tangkap. No, bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah memang setiap kita ini punya alarm hati. Memang setiap kita ini aku juga pas awal-awal lari mengembara, aku juga nggak tahu kalau ternyata aku lari semakin jauh. Tapi puji Tuhannya ada alarm hati, ada alarmnya di hati ya, itu Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang mulai membawa aku untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau dibilang gimana caranya kenal Tuhan, tadi Bang Marco udah bilang kita harus ngalamin sendiri kan. Jadi misalnya aku tanya sama kamu deh, kalau es krim rasa pistachio misalnya, kamu tahu gak rasanya kayak gimana? Nggak pernah makan. Gak pernah. Tapi kata teman aku, es krim pistachio itu rasanya ada asinnya, ada manisnya. Kamu kebayang nggak? Ada asinnya, ada manisnya. Bisa sih, kebayang ya? Kebayang. Tapi kata temanku itu nggak enak. Ya, berarti salah temenmu lah. Oke. Kok salahin ke kita gitu ya? Oke. Poinnya di sini. Poinnya apa nih? Aku belum pernah coba es krim pistachio. Tapi karena temanku bilang es krim itu enak, aku nggak bisa klaim kalau es krim itu enak atau nggak enak, karena aku belum pernah nyobain. Oh, I see. Iya. Jadi kita itu harus nyobain dulu. Harus nyicipin dulu. Nggak bisa apa kata orang. Nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Yes. Tuhan itu memperlakukan kita, setiap kita memperlakukan aku, memperlakukan Jonathan, memperlakukan Bang Marco dan juga teman-teman semua itu beda-beda. Ibarat Tuhan itu kayak kita owner kucing, kita punya peliharaan kucing misalnya ya di rumah. Kita mungkin yang cat lovers atau dog lovers, mereka punya peliharaan kucing lebih dari satu atau mungkin lebih dari 2, banyak banget mungkin ya. Aku pernah main ke rumah temanku
dia cat lovers dan kucingnya banyak banget di rumahnya, udah kayak penampungan kucing. Terus dia bilang, dia cerita kalau cara dia mengetrit kucingnya satu persatu itu beda-beda. Antara bahkan kucingnya saudaraan, adik kakak aja atau kembar aja, itu dilakukannya, di treatnya itu beda. Memperlakukannya itu Apa beda. bedanya tuh? Misalnya kalau sama si kucing yang A, kakaknya, itu harus dikasih tahu, ini makan di sini harus disediain. Nanti kamu jam segini makan ya di sini, dikasih tahu, harus diejak kayak anak kecil. Tapi kalau sama kucing B, adiknya, udah disediain makan, udah disediain buat tempat pupnya dan semuanya, dia ngerti. Kucingnya disterilin nggak? Iya dong. Harus disterilin. Iya dong. Terus Kalau masih kecil ya. Jadi aku belajar dari temanku yang kalau kita owner hewan peliharaan aja, kita punya hewan peliharaan lebih dari satu, itu nge-treat hewan peliharaan aja tuh beda. Walaupun dia adik kakak, walaupun dia kembar, itu beda. Sama, Tuhan juga memperlakukan setiap kita itu beda, caranya beda. Gak bisa Tuhan itu seperti yang tadi aku bilang ya, gak bisa Tuhan itu tiba-tiba tangkap kita gitu, tangkap aku atau tangkap kalian gitu. Belum tentu. Bisa aja Tuhan bisa pakai apa aja sih sebenarnya. Bisa aja Tuhan berbicara lewat mungkin teman di kampus, teman di sekolah, teman di kantor, atau Tuhan tiba-tiba tangkap aku, datang langsung, Tuhan langsung hampiri aku. Jadi ceritanya dulu aku ini bukan berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan. Coba Aku yang bukan mengenal Tuhan berarti bukan orang percaya gitu ya? iya, Oke, bukan terus? orang percaya. Jadi aku jauh dari kata keluarga yang lahir dari keluarga Kristen gitu, enggak ya. Ini menarik nih, karena kan dari perspektifnya kalau Bang Marco lahir dari keluarga Kristen dan baptis juga ya, dari baptis secara KTP Kristen gitu ya. Tapi kalau Lady lahir dari keluarga yang nggak kenal Tuhan dan bahkan latar belakangnya bukan Kristen gitu ya, dari bukan Kristen. Nah itu coba diceritain. Aku dari agama seberang. Nah. Jadi papa mamaku itu beda agama, mereka menikah beda agama, dan dulu waktu aku kecil, aku itu kalau hari Minggu, papa aku tuh Kristen, ya, aku Kristen, tapi dia juga nggak maksain anaknya buat ikut sama dia Kristen gitu. Jadi kalau hari Minggu, papaku tuh bawa aku ke gereja sama teman-temannya papa lah, ada anak-anaknya juga gitu kan, jadi biar aku ada temennya gitu. Tapi kalau bukan hari Minggu, aku sholat, aku ke gereja, aku ke masjid. Soalnya aku ke masjid kalau hari biasa, terus aku juga ikut puasa, pokoknya ya rajin lah gitu lah. Tapi waktu itu aku masih SD, aku kelas 3 atau kelas 4, aku lupa, kayaknya kelas 3 deh, kelas 3 udah mau di kelas 4. Aku mulai kepikiran aja gitu, kayak kok agama banyak ya, kok di keluarga aku tuh gak ada yang menuntun kayak oh kamu harus gini, oh kamu harus gitu. Jadi mulai masuk fase bingung lah ya. Iya, jadi udah mulai mikirin nih. Bahkan aku pernah kepikiran, aku pernah nanya ke papaku gini, aku pernah ingat gini, wah nanti kalau misalkan mama meninggal atau papa meninggal, kita panggilnya ustadz di masjid atau pendeta di gereja ya. Aku pernah nanya gitu. Aku pernah nanya gitu dan respon bapakku, ya kita doa sama-sama biar dipanggil pendeta. Terus aku inget banget sih itu, aku nggak tahu ya papaku sekarang inget apa enggak perkataan itu, obrolan itu. Tapi ya puji Tuhan, dari pengalaman perjalanan yang sangat panjang, akhirnya sekarang aku sekeluarga udah kenal Tuhan Yesus. Yes, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, Lady banyak cerita. Thank you Lady, udah cerita ya. Pasti itu bukan hal yang mudah, lahir dari keluarga yang mungkin latar belakangnya beda ya. Dan apa ya? Sorry, di sini aku baru ngerti maksud mengembara itu. Pengembaraan. Iya, aku baru. Iya. Karena prosesnya kan pasti dari titik dimana keluarga kamu kan banyak pertentangan dong. Gitu. Dan Lady kan lahir besar dalam keadaan bingung. Iya. Dalam keadaan bingung gitu ya. Iya, maksudnya iya. Gitu kan betul kan? Maksudnya memutuskan. Iya. Iya. Kan itu antara sisi A dan sisi B gitu kan. Harus gimana sih mencocokkannya, dan bahkan sampai kamu nanya gitu kan. Iya. Penggembaraan. Oke, sekarang kita bahas tentang penggembaraan tadi. Kamu kan bilang kamu mengembara. Kalau orang mengembara itu kan setauku pasti banyak tantangannya gitu kan. Dengan keluarga yang beda, latar belakang, gimana sih cara kamu waktu itu sebagai anak itu perasaannya gimana sih?
tadi kan udah diceritain kan kalau misalnya mama meninggal kita panggil siapa, tapi lahir besar setiap hari di keluarga yang beda itu gimana sih rasanya? Mungkin diceritain karena mungkin Returners nggak punya apa ya? Ada banyak yang nggak punya konteks gitu kan? Enggak, tapi mungkin atau mungkin Returners juga punya pengalaman. Punya, nah supaya bisa bagi-bagilah share ke mereka. Jangan nangis Lidi, ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita ada tisu nggak ya? Kita siapin tisu kalau dia mau nangis nih. Nanti kalau dikat Aja, terima kasih. Boleh. Sebenarnya aku juga banyak kebingungan sih ya teman-teman. Bingung banget responnya karena nggak ada yang menuntun gitu, jadi aku harus cari tahu. Pokoknya yang aku ingat, aku pernah doa, Tuhan, aku tuh harus ikut agama apa sih? Aku harus sama Tuhan yang mana sih? Tuhan kasih tunjuk dong. Aku bilang gitu, tapi aku kayak kalau ke gereja aku tuh ngerasa gimana ya? Ya mulai belajar lah, anak kecil dijamah Roh Kudus, anak kecil berdoa, kan Tuhan Yesus kaya sama anak kecil gitu ya. Itu yang dulu aku tangkap gitu. Oh iya. Bahkan iman anak-anak itu yang Tuhan bilang bagus loh. Betul. Yeah. Betul. Bahkan aku ngerasanya kayak oh gitu ya. Jadi kalau di Kristen, kalau sama Tuhan Yesus tuh ternyata jadi papa, jadi mama, jadi teman, jadi adik, jadi kakak, atau jadi sahabat, atau mungkin jadi pacar. Karena Tuhan Yesus itu sweet banget. Tuhan punya caranya sendiri untuk nge-treat kita kayak kita itu memulainya gitu. Dan Tuhan gak biarkan kamu sendiri gitu ya. Artinya memang sih mungkin kita banyak salah kaprah ya. Orang Kristen kan suka banyak kecewa karena udah ikut Tuhan tapi masih menderita gitu kan. Ikut Tuhan masih banyak pergumulan. Tapi ternyata kan Tuhan bilang, aku datang sebagai pahlawan yang datang di tengahmu memberi kemenangan. Artinya mengikut Tuhan bukan berarti gak ada peperangan. Cuma Tuhan menjanjikan kemenangan, Tuhan menjanjikan penyertaan. Itu yang dialami oleh Lady tadi. Lanjut Lady, gimana? Betul. Tadi sampai gimana tadi? Ya. Sampai Terus akhirnya setelah aku berdoa dan aku mulai mengerti kalau kakak sekolah minggu selalu bilang Tuhan Yesus itu bisa jadi apa aja yang kita butuhkan. Dan disitulah Tuhan hadir. Tiba-tiba mama datang ke gereja, ngajak kita sekeluarga buat datang ke gereja, dan mamaku tuh susah banget ya karena mamaku itu emang dari keluarga yang cukup taat agama dan dari keluarga yang ustazah gitu ya, yang sangat terkenal lah gitu ya orangnya. Jadi ya susah banget ya buat melepas status agama itu dan pindah gitu ya. Bahkan sampai ada lagi sih perjalanannya panjang sampai dimusuhin sama keluarganya sendiri sampai berat banget sih. Ya, tapi yang aku takutkan malah aku takut kalau mamaku tuh tiba-tiba jadi bimbang gitu. Tapi puji Tuhannya semua tuh Tuhan rekayasa. Tuhan tuh rekayasa itu kayak apa ya? Yang harusnya sesuatu buruk terjadi, tapi itu nggak terjadi karena Tuhan yang udah bikin gimana pun caranya deh. Pokoknya Tuhan tuh punya 1001 jalan, punya 1001 cara deh. Pokoknya buat merekayasa hidup kita. Jadi sebenarnya kita sekarang hidup karena kasih Tuhan. Tuhan yang merekayasa semuanya. Jadi ini semua rekayasa Tuhan itu rata ya buat saudara-saudara kita yang mungkin belum kenal Tuhan. Tuhan mati di kayu salib juga bukan cuma buat orang-orang Kristen, bukan cuma buat aku, buat teman-teman di sini, bukan cuma buat teman-teman yang dengerin podcast sekarang, tapi juga buat semua saudara-saudara, buat semua teman-teman kita yang mungkin sampai saat ini belum ketemu Tuhan atau belum percaya Tuhan atau bahkan mempertanyakan Tuhan. Betul. Berarti kamu lahir di keluarga yang beda, tapi kamu melihat Tuhan tuh begitu luar biasa rekayasa ulang kehidupan kamu ya. Dan keluarga sampai mama yang ngajak ke gereja. Tapi aku jadi ingat kisah Yusuf sih kalau begini. Yusuf. Karena Yusuf juga membara kan. Betul. Maksudnya dan kan dia itu juga dibilang kalau misalkan ada yang mereka katakan yang jahat, Tuhan putar itu, Tuhan terbalikan itu jadi untuk kebaikan. Ini aku jadi ingat kisah Yesus sebenarnya. Ini mirip banget sebenarnya. Mirip. Karena Yusuf juga bingung sebenarnya. Iya sih. Ini apa Tuhan? Gitu. Yusuf itu aku sebutnya orang yang sebetulnya ya. Kalau aku baca kasihan sebetulnya. Iya. Kasihan. Korbankan kan dia. Bayangin cuma karena mimpi gitu. Bayangin kita punya mimpi, lagi sharing nih, tiba-tiba karena mimpi kita dibuang ke got gitu. Kan sedih gitu kan. Iya, makanya itu. Terus jadi budak lah, masuk penjara. Kan kasihan gitu kan. Iya. Ya itu kalau aku baca juga kisah Yesus juga sama, maksudnya dia sendiri pun sampai ngomong gitu sama juru roti kalau nggak salah. Sampai dia bilang,
tolong kasih tau dong sama Firaun, aku ini harusnya nggak di sini gitu. Ini apa ini, jadi kayak ini apa sih? Tapi puji Tuhannya dia taat. Itu ketaatan Garis itu. bawahi ya, taat gitu ya. Ketaatan itu terlepas dari ketidakmengertian kita tentang situasi. Ini sebenarnya apa sih Tuhan gitu ya? Tuhan Tapi mau kita taat aja gitu. nah, makanya kan dia bilang tetapi selalu berkali-kali, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, itu kuncinya. Yes. Kuncinya di situ. Jadi kunci keberhasilan kita sebetulnya terletak pada penyertaan Tuhan. Ya. Dan ada sisi ketaatan kita. Mungkin kita lagi berjalan dalam lembah kekelaman gitu ya. Teman-teman mungkin punya banyak pergumulan atau sekarang lagi ada di lingkungan yang broken gitu ya. Keluarga yang udah mau hampir pisah. Tapi percayalah kalau kita taat, Tuhan itu bisa mengubah situasi paling kelam di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Karena apa yang nggak pernah kita lihat dengan mata, nggak pernah kita dengar dengan telinga dan timbul dalam hati nih, Tuhan bilang akan disediakan. Betul. Itu bagi yang mengasihi Dia. Jadi Lady, waktu kamu mengembara nih, kamu kan pasti mengembara itu harus ada apa ya? Ada satu energi gitu ya. Energi, misalnya kita kan pakai pengembara itu kita nonton di film, mereka persediaan suplai makanan, minuman, harus supaya refresh terus gitu ya. Tapi gimana sih? Karena banyak orang hidup sebagai anak Tuhan, mengembara dari satu titik ke titik yang lain, mereka berjumpa dengan Tuhan, tapi seringkali burn out di tengah jalan gitu, ya kan? Jadi ikut Tuhan nih, berapi-api. Bahkan tadi kan Bang Marco cerita tentang kasih mula-mula nih. Awalnya berapi-api, Tuhan saya mau hidup untuk Engkau, saya terima kasih Tuhan, aku mencintai Tuhan. Tapi lama-lama nih, makin kesini, makin kesana gitu ya. Erosi lah ya. Erosi, abrasi, ya udah tidak lagi eskalasi gitu. Nah, gimana tuh caranya Lady untuk bisa menghadapi itu? Karena pasti burnout itu semua orang punya. Aku juga pernah. Bang Marco pernah nggak? Iya. Jadi maksudnya ada inilah. Ada lah ya. Ada challenge, ada musim fase-fasenya. Gimana tuh Lady? Ceritakan, apalagi kamu kan perjuangannya berat juga ya. Mama beda, kemudian harus berjumpa dengan Tuhan, mendamaikan mungkin papa mama yang punya pertentangan. Gimana kamu bisa menghadapi sisi itu? Exhaustion itu gimana? Aku nggak bisa kasih tips secara manusiawi harus bagaimana. Tapi ya kalau kita mau, kita punya kerinduan, ya doakan aja. Ya waktu dulu pun aku nggak yang sungguh-sungguh berdoa punya kerinduan, Tuhan tolong dong, Tuhan datengin aku di mimpi gitu. Enggak. Bahkan aku ibarat aku nggak effortless lah. Aku nggak ngelakuin sesuatu hal yang harus gimana banget gitu. Enggak. Karena aku bingung. Kalau tadi kamu bilang di film-film itu kan orang-orang yang mengembara kan mereka bawa persediaan, bawa bekal gitu ya, bawa logistik gitu. Kalau aku enggak, kayak ibaratnya aku lagi ikut sebuah misi, terus tiba-tiba di pos waktu aku mengembara ada pos istirahat, terus di situ ada persediaan banyak logistik. Jadi aku cuma bertahan hidup di situ aja karena tiba-tiba nemu nih ada pos istirahat nih, dan ternyata di situ makanan minumannya banyak nih, jadi aku bisa ambil dari situ. Terus tadi aku jalan lagi, aku lari lagi, terus tadi kalau habis tiba-tiba ada lagi nih, jadi aku bertahan dari situ. Jadi aku cuma mau bilang setiap kita, kalau kalian tahu kira-kira di hatimu alarm hatimu sudah bunyi, gak usah mikir lagi ini aku salahkah, atau aku salah dengar, aku salah mengira, atau apa nih. Jangan berpikir seperti itu, tapi emang bener kita itu udah salah, kita itu udah jalan jauh, kita udah lari jauh. Jadi jangan mengira-ngira aku bener nggak ya atau aku salah ya, jangan ragu-ragu karena udah pasti kita udah lari jauh dan alarm itu yang mengingatkan kita untuk kembali lagi. Kita harus punya rumah lagi, kita harus balik ke rumah. Iya, titik-titik itu adalah mungkin kamu ada di fase kamu lelah, tapi Tuhan itu nggak tinggalin kamu sendirian ya. Mungkin kamu pernah jatuh atau kamu pernah merasa capek ikut Tuhan, menghadapi semua tantangan, tapi Tuhan itu bukan pihak yang meninggalkan kamu sendirian, gitu ya. Dan ini juga berlaku untuk semua returners ya. Kalian nggak pernah ditinggalkan, kalian itu disayang Tuhan, gitu ya. Tuhan tuh mau banget seperti yang diceritain Lady. Tuhan tuh mau banget merefresh jiwa kalian. Sebenarnya ini juga yang dialami Yusuf, kan dia juga ngalamin challenge. Iya. Bayangin maksudnya, Betul. dia waktu lagi di penjara dia bahkan udah ngelakuin hal yang benar pun
masih tapi dia juga dihianatin sama juru minuman, juru roti. Nah itu dihianati juga gitu. Tapi ya itu tadi nggak ada yang bisa mengalahkan rencana Tuhan. Betul. Gitu. Dan Lady tadi kan juga cerita saat dia berjalan dan dia nemu tempat peristirahatan itu. Di situ juga Tuhan tuh bukan cuma kasih kita tempat untuk beristirahat, Tuhan kasih kita ketenangan, Tuhan kasih kita pemulihan, tapi Tuhan kasih juga kita rambu-rambu gitu ya. Artinya tadi kalau kata Lady, alarm hati. Nah, alarm hati. Ini kalau misalkan di kisahnya istrinya Potifar juga kan, itu kan sebenarnya kan itu udah bisa jadi kayak satu ini ya, pencerahan. Kayak, ya, lagi di sini. Kalau misalkan teman-teman langsung sadar akan kisah itu kayak, ada ini nih, ada godaan dosa, ada godaan untuk kita jatuh. Itu Yesus cuma satu kan, dia lari aja. Maksudnya dia jangan semakin terjerumus ke situ, tapi dia langsung bertolak dari situ. Meskipun ada resikonya. Ada resiko, ya. Gitu. Jadi wajib mundurnya kena juga ya. Jadi memang ada resikonya, ada challenge-nya, cuma ya itu tadi janji Tuhan tuh tetap rekayasa Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan tuh nggak pernah gagal. Nah, jadi kamu udah banyak cerita nih. Sekarang pasti returners tuh bertanya-tanya. Kamu kan sekarang udah di fase pulang dong berarti ya. Kamu udah kembali mengenal kasih Tuhan. Kamu yang sebelumnya mengembara, nggak tahu kemana, Tuhan kasih tempat beristirahat, resting point. Kamu juga dikasih alarm hati sama Tuhan. Nah, ada nggak sih potensi orang-orang yang sudah sampai di tahap itu, sampai di tahap pengenalan akan Tuhan, terus tiba-tiba jatuh gitu, berbalik atau meninggalkan Tuhan gitu? Atau gimana kamu coba ceritakan tentang kisah hidupmu? Pernah nggak kamu ada di fase, Tuhan, walaupun Tuhan udah begitu baik, aku kayaknya udah nggak sanggup Tuhan, gitu kan? Kita semua pasti pernah ya mengalami itu. Coba diceritakan bagaimana kamu menghadapi itu. Justru orang yang paling cinta sama Tuhan, yang paling on fire, itu malah yang paling beresiko untuk meninggalkan Tuhan sih sebenarnya. Betul. Tapi ya balik lagi, kalau orang yang udah pernah ditangkap Tuhan seperti itu, pasti alarm hatinya tuh jadi nggak tenang ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aja. Aku juga pernah di fase aku terlalu on fire sampai akhirnya aku lama-lama terjebak dan rasanya kayak semua flat. Iya, aku pernah sih burn out gitu ya. Tapi yang aku inget firmannya waktu itu, yang aku inget banget adalah kalau kita jadi pohon, udah kita tumbuh, kita nggak berbuah, kita itu dicabut, dibakar, udah tuh Tuhan lupain kita. Jangan sampai nanti waktunya tiba, aku datang ke Tuhan, Tuhan ini aku, terus Tuhan bilang, kamu siapa? Nyala kamu dari hadapanku. Jangan sampai seperti itu. Jadi intinya ya itu satu firman yang aku dapetin ya. Jadi setiap kita beda-beda lah. Beda-beda dalam hidupmu ya. Punya respon yang berbeda-beda kalau kita sudah burn out gitu. Tapi yang aku dapat ini sebuah reminder ya teman-teman, buat teman-teman juga yang mendengarkan ini dan ternyata lagi burn out juga. Ingat kalau Tuhan itu jangan sampai Tuhan mengucapkan kalau kita itu kita udah lakuin semuanya, kita udah mengusir setan demi nama Tuhan, kita udah bikin kesembuhan, kita udah bikin segalanya, tapi kita lakukan semua cuma karena pekerjaan, cuma karena tanggung jawab, tapi kita nggak minta Tuhan refresh setiap kita nggak minta Tuhan menciptakan kita kembali, menciptakan kita ulang, kita reborn terus-terusan. Gak cuman kita reborn karena dibaptis, tapi saat kita udah mulai, Tuhan kayaknya aku udah gak sanggup deh, walaupun aku tahu ini semua karena kebaikan Tuhan, tapi aku ngerasa capek ya, itu manusiawi banget sih. Tapi aku sangat mendorong kita jangan sampai ada di fase itu. Boleh, karena kita gak bisa kontrol juga ya teman-teman ya. Tapi tolong kalau sampai kalian paham ada alarm seperti itu di hati kalian, artinya kalian harus semakin push lagi buat cari Tuhan. Kalian harus sungguh-sungguh lagi bilang, Tuhan tolong aku gak mau burn out, tapi tolong kau refresh aku, ciptakan aku ulang, terus rekayasa. Karena sekali lagi ya teman-teman, kita ada di sini, kita ada di dunia ini, semua yang kita punya sekarang tuh gak ada apa-apa. Yang kan ada lagunya, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Bahkan saat kita kembali ke surga, apa yang udah kita buat di dunia itu gak ada apa-apanya. Jadi apa
Maksudnya kalau kalian burn out dan kalian bingung baliknya gimana, terus kalian ngejar apa di hidup ini? Cuma kuliah doang, sekolah doang, kuliah, habis itu bekerja, habis itu berkeluarga? Enggak, bukan itu. Jadi kita harus punya tujuan hidup. Saat kita tahu tujuan hidup kita apa, saat kita burn out pun kita jadi tahu nih gimana cara menanganinya. Poinmu bagus banget lagi. Jadi aku sangat nangkep tadi Bang. Karena kalau aku nangkep ya Lydia, kamu banyak cerita tadi tentang orang-orang yang terjebak dalam rutinitas pelayanan sampai dia lupa bahwa Tuhan itu sebetulnya mau refresh jiwanya. Dan akhirnya dia hilang dalam pelayanan. Mungkin teman-teman bisa lihat di Alkitab ya, itu ada kan kisah Marta sama Maria. Jadi Marta sama Maria duduk sama Tuhan, Maria duduk di kaki Tuhan nih, dengerin firman Tuhan, dengerin suara Tuhan. Tapi Marta ini nggak salah sih, Marta kan maksudnya baik ya, dia sibuk, kan, bikin nyuci piring, bikin kue, bikin nastar gitu kan, supaya bisa dimakan sama Tuhan. Salah nggak? Nggak salah kan? Karena kan mungkin motivasinya adalah supaya Tuhan senang. Tapi Tuhan bilang, hai Marta, lihat ke Maria nih. Maria duduk di kaki Tuhan, dan bagian yang Maria terima itu nggak bisa dirampas dari dia. Jadi bukan berarti kita itu nggak usah pelayanan, tapi artinya dalam setiap momen pelayanan kita harus ingat Tuhan itu ingin juga kita punya hubungan pribadi bersama Tuhan. Betul kan? Apalagi kalau kita udah di fase pelayanannya banyak gitu ya, banyak kita harus berjumpa dengan banyak orang, burnout itu pasti bisa terjadi. Cuma kuncinya adalah yang tadi Lady bilang ya, harus kita bangun keintiman rohani sama Tuhan. Cari Tuhan, duduk di kaki Tuhan, tanya Tuhan Yesus, Tuhan apa yang aku bisa lakukan untukmu Tuhan, dan aku ingin merasakan sekali lagi kasih itu. Supaya kasih mula-mula yang tadi Bang Marco cerita, itu juga nggak sampai hilang gitu dari hidup kita. Jadi kalau kita sudah di fase burnout, jangan tinggalkan Tuhan, jangan undur dari pelayanan, tapi datang sama Tuhan, karena Alkitab bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada kita semua ya. Ya jadi aku sangat diberkati ya, bagian kita diberkati dengar cerita Lady, bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang remuk hatinya. Itu kalau aku dapat sih firman Tuhan. Ini pesan secara khusus untuk yang lagi sedang mengembara. Nah itu, yang lagi mengembara nih, lagi Tuhan aku nih gak tahu mau kemana, Tuhan Yesus aku sudah ikut Tuhan begitu lama, sudah melayani, tapi kok rasanya berat nih, rasanya kayak down, kayak stres, kayak Tuhan aku udah gak kuat. Ini kuncinya ya, seringkali kita terlalu fokus ke rutinitas pelayanan sampai lupa Tuhan itu mau punya hubungan pribadi sama kita. Ada satu ayat bagus, Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwa. Pujilah Tuhan hai jiwa. Itu benar-benar beda banget, dan itu beda banget. Ini nggak bisa kita cuma mengerti secara teologi apa itu harus alami. Betul. Bless the Lord of my soul. Betul. Dan ingat ya teman-teman, kita ini juga menjadi pengingat untuk kita ya. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu baru jiwamu baru akal budi. Kekuatan ya, sama kekuatan. Nah, artinya kalau kekuatan kan energi kita keluar ya. Kita berapi-api nih, pergi pelayanan di mana-mana gitu ya, doakan dalam nama Yesus gitu ya. Tapi Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan hatimu duluan. Gitu ya. Karena hati ini mungkin orang bisa lihat apa yang di luar gitu ya. Tanpa luar kita, wah luar biasa keren pelayanan nih, jadi WL, main musik gitu ya, jadi pendoa. Tapi ternyata hati kita udah gak ada Tuhan gitu ya. Jadi bahaya ya Lady ya. Jadi saat kamu ada di momen pengembaraan seperti Lady, ingat bahwa Tuhan itu kasih kamu resting point ya Lady ya. Tempat untuk kamu istirahat dan kamu harus manfaatin itu. Apa sih tempat istirahat itu? Tempat kamu bisa berhubungan secara intens dan intim dengan Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan. Oke, thank you Lady. Mungkin ada pesan singkat untuk returners ya, untuk kisahmu, apa yang harus mereka ingat gitu ya dalam pengembaraan mereka. Singkat aja gitu. Aku dari sini berdoa buat setiap teman-teman semuanya yang sedang mengalami mengembara, mungkin jadi pengembara sama seperti aku waktu dulu, atau sedang burn out karena terlalu banyak yang Tuhan kasih berlimpah-limpah sampai kita bingung mau ngambilnya gimana lagi karena wadah kita ternyata kecil atau kurang besar untuk nangkap semuanya. Tapi yang pertama yang kita harus lakukan adalah bersyukur ya teman-teman, jangan lupa bersyukur. Kita nafas sekarang gratis, gak pakai tabung
yang Amin. berdoa Tolak ya. Tuhan udah mau Ya ya. semua aman, semua sehat, semua anggota Amin. tubuhnya lengkap semua. Ini hal kecil loh teman-teman yang kita lupa untuk kita syukuri karena banyak teman-teman kita di luar sana yang Tuhan ciptakan kurang sempurna, tapi ya Tuhan akan menyempurnakan semuanya saat di kekekalan nanti di dunia yang baru nanti. Tapi kita jalani semua yang ada di dunia ini dulu, kita jalani semua tujuan hidup kita, apa yang kita kejar, apa destiny kita, apa tujuan hidup kita di dunia untuk kita meraih kekekalan nanti. Amin. Yang selama-lamanya. Nah, Thank you, Lady. Thank you, Lady. Sekarang kita belum dengar nih ceritanya Nah, dari Bapak Bapak ini. Os. Bagaimana? Iya. Gini dong, kalau malu kan gini ya. Malu kan gini. Kalau malu kan gini kita ya. Iya. Kabinot. Oh, bukan kabinot. Nah, bukan. Tolong, enggak. Itu dihapus gitu ya. Ya. Oke. Jadi gimana nih? Aku nih harus cerita nih. Iya, singkat aja. Boleh. Oke. Kasih pesan-pesan juga ke internal. Siapa? Aku mau nih. Pertama nih aku ingin jadi pebisnis. Kata papaku, kamu anak hamba Tuhan, gak usah bilang-bilang jadi pebisnis. Nanti apa kata jemaat gitu kan? Masa anak hamba Tuhan mikirnya duit gitu, wah. Iya. Jadi mimpi pun gak boleh loh.